Bapa yang baik, penuh anugerah yang berlimpah-limpah, Bapa yang selalu mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan dan yang tidak pernah membiarkan kami. Bapa yang adalah sumber dari segala yang kami perlukan dalam kehidupan, sumber hidup kami yang sesungguhnya.
Kami naikkan syukur kami, pujian kami, dan sembah kami hanya kepadamu, karena hanya Engkau yang layak atas semua itu. Terima kasih atas semua karunia-Mu yang membawa kami berkumpul bersama, memuji menyembah-Mu di hari yang kudus-Mu, di mana Tuhan mau berbicara bagi kami melalui firman-Nya. Karena firman itulah kebenaran, dan kebenaran itulah yang memberikan kemerdekaan yang sejati. Ketika kami tahu kebenaran, maka kami tahu kami dimerdekakan ya Tuhan. Terima kasih, biar kebenaran-Mu Tuhan membawa kelegaan, kebenaran-Mu ya Tuhan menimbulkan iman ya Tuhan, dan sungguh membawa umat-Mu mengerjakan kebenaran dengan baik, dan bagi hormat kemuliaan Bapa dan bagi kebahagiaan anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, biar Roh Kudus yang Kau berikan adalah roh hikmat dan wahyu, untuk kami mengenal Tuhan dengan baik dan benar, supaya mata hati kami semakin diterangi Tuhan, untuk kami mengerti akan panggilan dan pilihan Allah bagi kami, dan segala yang Tuhan sediakan. Kami bersyukur memuji Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya seperti beberapa minggu yang lalu, bulan yang lalu, saya janji dengan kita untuk mulai mempelajari beberapa pokok-pokok saudara-saudara yang perlu kita mengerti, yang hari-hari ini juga banyak menjadi perdebatan orang percaya. Nah, rata-rata orang sekarang itu kan lihat YouTube. Nah, kalau sudah dengar pengkhotbah ini yang ngomong, kayaknya semuanya sudah, wah, tau-taunya ngomong yang satu juga, saling bantah satu dengan yang lain, saling saudara-saudara bertengkarlah dengan berbagai macam persoalan-persoalan dalam kekristenan, yang sebenarnya itu adalah masalah-masalah kehidupan iman yang cukup penting bagi orang percaya. Salah satu yang ingin saya bahas di sini, kalau keselamatan sudah banyak saya bicara selama ini, selalu berbicara tentang keselamatan adalah anugerah. Dan hari ini saudara, saya bicara satu prinsip dalam kehidupan Kristiani saudara, adalah yang banyak diperdebatkan orang, masalah persepuluhan. Ya. Masalah persepuluhan saudara-saudara menjadi pertentangan orang-orang Kristen di hari-hari ini. Yang satu bilang, itu kan perjanjian lama. Yang satu bilang, itu hukum Taurat, Taurat sudah lewat. Ya. Yang satu lagi bilang, enggak, itu enggak berakhir, masih tetap bisa berjalan. Dan ya macam-macam lah dengan pendapat masing-masing saudara-saudara. Dan hari ini saya ingin membuka dari firman Tuhan, dan kita belajar saudara-saudara, apa sih kata Alkitab tentang persepuluhan itu? Apakah persepuluhan itu di zaman perjanjian baru masih berlaku atau tidak? Kan itu menjadi pertanyaannya hari-hari ini saudara, yang jadi perdebatan. Ada yang menganggapnya itu sudah tidak berlaku, ada yang menganggapnya bahwa masih berlaku. Nah, saya berharap di dalam poin-poin yang saya sampaikan ini saudara-saudara, kita belajar mengerti. Paling tidak di sini saya ingin menyampaikan ada 6 sampai 7 prinsip tentang persepuluhan itu. 7 prinsip tentang persepuluhan itu. Prinsip yang pertama saudara adalah, dengan adanya perjanjian baru, bukan berarti saudara-saudara bahwa semua ketetapan yang Allah tetapkan atau berikan di dalam perjanjian lama itu sudah batal. Kalau batal berarti nggak perlu lagi saudara kita baca, ngapainlah perjanjian lama, udah potong aja perjanjian baru aja kita baca. Tapi tidak seperti itu saudara-saudara. Kita tahu bahwa hukum itu saudara-saudara terdiri dari 3. Ada hukum seremonial, ada hukum moral saudara-saudara, dan hukum sipil. Hukum seremonial ini saudara seperti bicara tentang masalah seremoni atau
berbicara tentang ritual-ritual yang dilakukan, persembahan-persembahan dilakukan orang Israel, yaitu potong domba, potong kambing. Kalau yang paling miskin atau yang paling kehidupannya ya kurang berada, saudara-saudara, itu burung merpati, dan yang lebih dari itu adalah burung tekukur. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu adalah hukum seremonial. Ya, itu memang sudah tidak kita lakukan karena itu adalah lambang tentang Kristus yang adalah domba Allah yang akan disembelih. Jadi persembahan-persembahan tentang persembahan korban, persembahan penghapus dosa, korban pagi, korban petang, itu berhubungan semua dengan masalah keberadaan dosa manusia, saudara, dan di hadapan Allah. Dan itu hanyalah, saudara-saudara, sebagai satu simbol atau bayangan, dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab Kolose, untuk kedatangan Yesus. Wujud nyatanya adalah Kristus. Jadi itu sudah selesai ketika Yesus mati, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, maka tidak perlu lagi kita korban-korban, potong domba, potong sapi. Ya. Kecuali kalau saudara mau makan ayam, ada punya ayam, potong ayam, silahkan. Tapi bukan berarti potong ayam, saudara-saudara, untuk persembahan penghapus dosa. Tidak ada. Dosa kita dihapus oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Darahnya yang dicurahkan membasuh dosa-dosa kita. Jadi saudara, prinsip yang pertama yang perlu kita tahu adalah bahwa perjanjian baru bukan berarti semua ketetapan Allah dalam perjanjian lama itu sudah dibatalkan. Nah, hukum moral, saudara-saudara, jangan berzina, jangan mencuri, kalau itu dibatalin, wah, bahaya. Itu tetap berlaku, saudara-saudara. Bagi orang yang sudah diselamatkan, dikuduskan oleh Tuhan, maka dia harus hidup dalam keselamatan dan kekudusan dari Tuhan, untuk tidak mencuri, tidak melakukan hal-hal yang jahat yang lainnya. Jadi prinsip yang pertama, saudara, dengan adanya perjanjian baru bukan berarti semua ketetapan dalam perjanjian lama yang diberikan Allah itu sudah dibatalkan. Nah, sama seperti juga, saudara-saudara, dengan hukum sipil. Hukum sipil itu adalah hukumnya orang Yahudi. Hukumnya orang Yahudi, saudara-saudara. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ya. Makanya orang Yahudi sampai hari ini Israel perang terus. Karena kalau kita diganggu, ya balik ganggu. Gitu. Nah, tetapi berbeda, saudara-saudara, ketika Kristus datang dan menggenapi dalam semua hidupnya, maka ada satu hukum baru yang diberikan, adalah hukum kasih. Ya, itu perbedaan. Jadi hukum moral tidak pernah hilang, saudara-saudara. Yaitu saling mengasihi satu dengan yang lain, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri. Ya. Nah, poin yang kedua, saudara-saudara, hal-hal yang ditetapkan dalam perjanjian lama, walaupun tidak disebutkan dalam perjanjian baru. Jadi apa yang ditetapkan Tuhan di perjanjian lama, walaupun tidak dicatat atau disebut dalam perjanjian baru, bukan berarti tidak usah lagi dikerjakan. Ya. Jadi ketetapan yang Tuhan buat di perjanjian lama, saudara-saudara, walaupun tidak ditulis lagi di perjanjian baru, ada yang bukan berarti bahwa tidak lagi kita kerjakan. Contohnya di dalam Ulangan 19 itu, tentang menggeser batas tanah. Kalau tanah kita cuma sampai di sini, tanahnya orang ke sebelah, ada perintah di dalam Ulangan 19 untuk tidak menggeser batas tanah kita untuk mengambil tanah orang. Ya. Itu pasti tetap berlaku. Kalau tidak berlaku lagi, saudara-saudara, seenaknya orang zaman sekarang, tanahnya orang sebelah diambil, geser, tanpa ada hukum yang bisa melarang dia. Tidak bisa, saudara-saudara. Jadi hal-hal yang ditetapkan dalam perjanjian lama, walaupun tidak disebut di perjanjian baru, tapi masih tetap
harus dikerjakan. Ya. Tidak disebut tentang itu di Perjanjian Baru, tidak ada saudara perintah itu. Jangan menggeser batas tanah, itu ada di Ulangan pasal 19. Nah, jadi itu poin yang kedua. Poin yang ketiga saudara, hal-hal yang ditetapkan dalam Perjanjian Lama itu perlu ditinjau konteks di masa lalu. Konteksnya saudara-saudara, apa yang ditetapkan di Perjanjian Lama, konteksnya mungkin berubah di zaman kita ini. Bisa berubah. Contohnya, di zaman Perjanjian Lama saudara-saudara, orang sakit kusta itu dia harus menggunakan pakaian yang compang-camping untuk membedakan orang lain masyarakat biasa. Lalu kemudian saudara-saudara, dia tidak boleh berada di kerumunan orang banyak. Makanya kebanyakan mereka berada di balik tembok. Ya, di luar tembok Yerusalem kalau di Perjanjian Lama. Karena Yerusalem kota-kota itu saudara dikelilingi oleh tembok. Biasanya mereka diletakkan di luar tembok. Saudara bisa banyak kisahnya di dalam Perjanjian Lama. Nah, mereka biasa berada di luar tembok, di dekat pintu-pintu gerbang masuk ke dalam kota. Mereka minta-minta di sana. Nah, kalau mereka berjalan saudara-saudara, maka mereka harus berteriak. Ya. Kalau melewati ada orang-orang, dia harus teriak, najis, najis. Mengapa? Karena mereka tidak boleh mendekati orang sehat dan orang sehat tidak boleh mendekati. Karena itu pada zaman itu saudara itu dianggap sebagai penyakit kutukan dari Tuhan. Kalau orang kena itu, dan itu kalau bersentuhan dengan orang yang sehat, maka orang sehat itu akan tertular. Itu penyakit yang menular yang paling berbahaya di zaman itu saudara adalah kusta. Tapi kalau kita lihat konteksnya di masa sekarang saudara-saudara, kita lihat orang kusta dengan orang sehat bahkan bisa salaman. Kenapa saudara-saudara? Zaman itu, konteks di zaman Perjanjian Lama saudara-saudara, mereka belum punya obat untuk bisa mengobati orang kusta. Di zaman sekarang saudara, mereka diinjeksi. Mereka ada vaksin, ada obat-obatan, sehingga mereka makan, divaksin dan tidak menular kepada orang lain. Sehingga tidak perlu lagi juga menggunakan jubah yang compang-camping, tidak perlu lagi teriak-teriak kalau lewat, najis, najis. Gak perlu saudara-saudara. Jadi konteksnya. Jadi apa yang ditetapkan dalam Perjanjian Lama harus kita lihat konteksnya pada masa itu supaya bisa dicocokkan atau digunakan yang masih bisa digunakan untuk zaman kita di Perjanjian Baru ini saudara-saudara. Itu poin yang ketiga ya. Jadi poin pertama tadi jelas, dengan adanya Perjanjian Baru bukan berarti semua ketetapan Allah di dalam Perjanjian Lama itu batal. Tidak. Hal-hal yang ditetapkan dalam Perjanjian Lama, walaupun tidak disebut atau tidak ditulis dalam Perjanjian Baru, bukan berarti tidak usah lagi dikerjakan. Masih ada yang tetap dikerjakan. Seperti tadi larangan menggeser batas tanah dan ada hal-hal yang lain lagi. Yang ketiga tadi adalah hal-hal yang ditetapkan dalam Perjanjian Lama perlu ditinjau konteksnya, konteks di masa lalu dan konteks masa sekarang. Ya. Nah, yang keempat saudara-saudara, kita masuk ke dalam khusus di dalam hal persepuluhan, yaitu persepuluhan seringkali dikatakan orang itu kan Taurat. Tetapi kalau kita membaca Alkitab saudara, persepuluhan itu 500 tahun sebelum Taurat datang diberikan di Gunung Sinai sudah dilakukan. Yaitu oleh bapa orang beriman adalah Abraham. Di dalam Kejadian pasal 14 saudara-saudara, Abraham menemui seorang yang bernama Melkisedek ketika habis berperang. Dan dikatakan dia memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Nah, di sanalah kita menemukan kata itu pertama, saudara-saudara. Ya.
di mana pada waktu itu saudara, itu adalah cikal bakal dari memberikan persepuluhan kalau kita lihat dalam Alkitab. Dan nanti setelah Tuhan memberi hukum Taurat, maka itu lebih diatur secara khusus di dalam umat Israel. Karena itu akan menggambarkan kelak umat Israel ini tentang menggambarkan gereja Tuhan di perjanjian baru, Israel rohani. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau ada berkata itu kan hukum Taurat, bukan. Persepuluhan telah diberikan jauh 500, kurang lebih 500 tahun sebelum Taurat diberikan oleh Tuhan di Gunung Sinai. Bayangkan jauhnya, 500 tahun saudara-saudara. Ya. Nah, Kejadian 14 itu Abraham memberi kepada Melkisedek. Tetapi kemudian diulangi saudara-saudara. Diulangi saudara-saudara di dalam Ibrani pasal 7. Coba kita buka dulu. Ibrani 7. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Ya, dikatakan begini. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Berikut. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan, dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Jadi itu sama saudara-saudara dengan yang ada di Kejadian pasal yang ke-14. Di mana Abraham menyerahkan dan ditulis oleh penulis Ibrani, saudara-saudara, tentang persepuluhan. Jadi saudara, persepuluhan itu sudah ada jauh sebelum Taurat diberikan. Contoh yang kedua dalam Alkitab adalah Yakub. Kejadian 28. Kejadian 28. Coba buka Kejadian 28 ayat yang ke-19 sampai 22. Iya, ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Jadi jauh sebelumnya saudara-saudara, dari Abraham ada Yakub, jauh sebelum Taurat diberikan, maka persepuluhan itu sudah dikerjakan. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidaklah terlalu tepat kalau ada yang mengatakan bahwa itu kan Taurat sudah tidak berlaku. Saudara, kita melihat Taurat belum ada, persepuluhan sudah ada. Ketika Taurat ada, saudara-saudara, pengaturan yang lebih rinci itu diatur di dalam aturan-aturan itu. Bahwa kemudian dalam pengaturan itu, saudara, karena umat Israel sudah menjadi satu bangsa dan dalam 12 suku, ada suku yang tidak mendapatkan, saudara, wilayah
yang diangkat dan dipilih Tuhan menjadi pekerja-pekerja dalam rumah Tuhan, maka diaturlah oleh Taurat persepuluhan itu diberikan kepada para imam dan orang Lewi. Ya. Nah, mari kita lihat poin yang kelima. Persepuluhan itu ternyata ada disebut di dalam Perjanjian Baru. Ada orang berkata, nggak ada. Perjanjian Baru menulis persepuluhan. Saya baca Alkitab, saudara-saudara, mari kita lihat. Yang pertama, Yesus sendiri berbicara. Matius 23 ayat 23. Mari kita lihat dalam Matius 23 ayat 23. Yesus bilang apa? Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi ada semanis, jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Jadi Yesus bilang begini sama orang, jangan dimatikan dulu. Yesus bilang begini, kamu bayar persepuluhan, bagus. Bahkan Yesus bilang yang satu harus. Apa yang dia maksudkan yang satu itu harus? Persepuluhan itu harus, dia bilang. Kamu lakukan, tapi jangan abaikan yang satu lagi dalam hukum Taurat, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Nah, di sini kita melihat Yesus berkata, tidak pernah di dalam Perjanjian Baru, saudara, ada dicatat bahwa persepuluhan sudah dibatalkan oleh Yesus atau oleh seorang penulis kitab-kitab di Perjanjian Baru. Tidak ada satupun yang menulis bahwa persepuluhan sudah dibatalkan. Tidak ada. Yang ada malah Yesus berkata di sini harus dilakukan, dan yang kedua dia berkata jangan lupa dan jangan abaikan tentang keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Apa yang dia maksud di sana, saudara? Yang dia maksudkan di sini bahwa persepuluhan itu lakukan, tetapi jangan lupa bahwa selain kamu memberikan persepuluhan, ada kewajiban lain yang harus kamu kerjakan juga, yaitu memperhatikan orang-orang lain yang tidak mampu, yang perlu ditolong. Kamu harus menolong juga, selain daripada kamu memberi persepuluhan. Jadi tidaklah benar, saudara, kalau ada orang bagi-bagi persepuluhan. Dia kasih si ini separuh, dia kasih si itu separuh. Setelah saya pelajari baru saya mengerti, dan saya lihat ternyata seperti ini. Yesus mau persepuluhan adalah persepuluhan yang untuk hal-hal yang lain yang mungkin kita sebut sekarang ini pelayanan diakonia, saudara, itu ya harus ada tersendiri. Di Perjanjian Baru yang ngomong siapa? Yesus. Jadi tidak pernah Yesus atau Tuhan membatalkan persepuluhan. Bahkan Yesus berkata di sini apa? Harus. Nah, ini satu ayat, saudara-saudara, kita lihat di dalam Perjanjian Baru, ya, tentang persepuluhan. Nah, juga Ibrani pasal 7 tadi. Kita masuk yang lebih dalam. Ibrani pasal 7 tadi, coba. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Nah, dan di sini manusia-manusia fana. Maksudnya kita. Maksudnya di sini kalau saudara baca dari pasal 1, ayat 1 sampai ke ayat di sini, saudara baca. Nah, yang dia maksud manusia-manusia fana, yaitu mereka yang berhak menerima persepuluhan para imam-imam yang ada di rumah Tuhan, itu menerima persepuluhan. Dan di sana, di sorga sana, saudara, ia, siapa ia? Yesus, yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup.
Kalau ini terjemahan yang Alkitab kita, saudara. Kalau di terjemahan bahasa Inggris tidak berbicara seperti itu. Salah satu terjemahan di bahasa Inggris berkata begini, di sini manusia-manusia yang akan mati itu menerima persepuluhan. Tetapi di sana dia yang hidup yang sesungguhnya menerimanya. Jadi maksudnya apa, saudara? Waktu Anda di sini memberikan persepuluhanmu, sesungguhnya yang menerima itu bukan orang yang mengambilnya, tetapi kita di sana yang menerimanya. Artinya ini adalah, saudara-saudara, Tuhan yang kita beri, bukan orang atau gereja. Ayatnya jelas. Inilah seringkali rupanya saya lama, saudara, teliti semua, saya dengar banyak, saya baca tuh Alkitab. Ini mana sebenarnya? Yang satu ini bilang, yang satu begini, yang satu begitu. Lebih baik buka Alkitab, kebenarannya ada di mana. Dan ini luar biasa, saudara-saudara, ya, bahwa ternyata tidak ada satu ayat pun di Perjanjian Baru yang pernah membatalkan persepuluhan. Bahkan Yesus berkata harus. Bahkan Ibrani berkata waktu kita berikan di sini, sesungguhnya yang kita beri, yang menerima adalah Dia yang hidup yang ada di sana. Ya. Nah, satu ayat lagi, saudara, di dalam 1 Korintus 9 ayat 13 dan 14. 1 Korintus 9 ayat 13 dan 14. Tidak tahukah kamu, Rasul Paulus ini, bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Ayat 13 tadi coba. Mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus. Melayani mezbah, dari mezbah dia hidup. Ini dia bicara apa, saudara? Kalau baca dari ayat-ayat sebelumnya, dia bicara tentang para pelayan Tuhan di Perjanjian Lama, para imam-imam dan orang Lewi. Dari mana hidupnya, penghidupan mereka? Ya dari persembahan persepuluhan yang dibawa ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Dari tempat kudus di mana mereka melayani. Persembahan-persembahan yang dibawa ke sana, persembahan persepuluhan, persembahan-persembahan khusus. Saudara, kalau kita meneliti, ternyata orang Yahudi itu, saudara-saudara, kalau di dalam sinagog, apalagi di zaman Perjanjian Lama dalam kitab bait suci, ada 13 jenis persembahan. Kalau kita zaman sekarang bisa marah orang itu kalau bikin 13 persembahan. Ya kok ya. Aduh, 13 jenis persembahan, saudara-saudara. Ya. Nah, mereka itu mendapat bagian mereka lah itu, saudara. Bagian para imam dan orang Lewi lah persembahan itu. Dan ayat 14-nya di sini bilang apa? Demikian pula Tuhan menetapkan. Artinya begini, kalau dalam bahasa Inggris, saudara-saudara, dikatakan begini, bahwa apa yang diterima oleh imam-imam di Perjanjian Lama sama terjadi dengan para pelayan atau pemberita-pemberita Injil yang ada di Perjanjian Baru. Jadi dia tidak hapus, saudara-saudara, persepuluhan. Bahkan dia membuat perbandingan itu, bahwa persepuluhan yang menghidupi para imam yang melayani di Perjanjian Lama, hal yang sama menghidupi para pelayan di zaman Perjanjian Baru. Bahkan banyak ayatnya. Saudara-saudara, jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang dimaksud? Bukan, para pemberita yang memelihara kehidupan rohani, yang berdoa bagi kehidupan saudara. Alkitab berkata para pemimpin itu adalah orang yang berjaga atas jiwa-jiwamu. Para pelayan-pelayan itu dalam gereja Tuhan, mereka berhak.
atas hal itu. Nah, kemudian saudara, yang keenam, saya mau sampaikan bahwa jadi jelas di sini yang kelima tadi ya, bahwa di dalam perjanjian baru ada tercatat tentang persepuluhan dan itu belum pernah dan tidak pernah dibatalkan. Dan karena tidak mungkin ada kitab yang baru lagi saudara-saudara, berarti tidak akan pernah dibatalkan. Bahkan dikatakan itu adalah ketetapan Allah dan bahkan dikatakan Yesus harus dilakukan. Jadi kalau sebuah ketetapan itu harus. Nah, persepuluhan yang keenam saudara. Persepuluhan itu adalah satu ujian. Siapa yang diuji di sini saudara? Kita dan Tuhan. Di dalam kitab Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10. Kitab Maleakhi 3 itu adalah kitab perjanjian lama yang saya kira ini sangat terkenal dan hampir semua kita tahu kalau orang bicara perpuluhan itu Maleakhi, ya. Ayat 8 sampai 10. Bolehkah manusia menipu Allah? Saudara mau tipu Tuhan? Bisa. Tidak bisa. Mana bisa Tuhan kita tipu? Kita tipu-tipu dia tahu. Ya, namun kamu menipu aku, kata Tuhan. Nah, Tuhan tahu kan? Berarti bahwa orang Israel mau tipu tapi Tuhan tahu, berarti tidak bisa nipu. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ayat 9. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Berarti saudara-saudara, persepuluhan ini saudara-saudara adalah sebuah alat untuk menguji Tuhan. Satu-satunya cara menguji Tuhan saudara-saudara adalah melalui ini. Tidak ada cara lain. Kita tidak bisa menguji dalam hal lain. Dalam hal ini kalau orang setia di dalam perpuluhan, dia bisa menguji Tuhan. Tuhan berkata, apakah aku tidak mencurahkan, membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tapi kalau dia tidak memberi, apa yang terjadi saudara? Ayat selanjutnya saudara bisa baca. Aku mengirimkan apa? Belalang-belalang pelahap, belalang menghardik bagimu. Nah, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggurmu di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Terus, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan. Jadi, saudara, kalau kalau mereka tidak memberi, nah itulah yang terjadi di zaman dulu. Kalau orang Israel mulai tidak melakukan dengan setia akan perintah Tuhan, saudara, yang terjadi, maka itulah yang terjadi. Datanglah penyakit, memakan semua hasil-hasil tanah mereka, ya, memakan semua yang ada. Jadi persepuluhan ini, saudara, ternyata itu adalah semacam semacam pelindung terhadap berkat-berkat yang Tuhan berikan itu. Satu. Kemudian yang kedua, persepuluhan itu saudara-saudara, itu semacam itu adalah pintu di mana Tuhan mengalirkan berkatnya dengan berkelimpahan ke dalamnya. Membawa semua kelimpahan itu ke dalamnya. Tetapi juga saudara, kalau tidak memberi dikatakan, maka itu adalah pintu bagi kutuk untuk datang. Ya, kutuk itu banyak macam saudara, banyak macam kejadian, sakitlah, kehabisan inilah, kehabisan, susah, segala macam saudara-saudara bisa terjadi, bahkan bisa terjadi kekeringan yang sangat kering. Ya. Nah, ini kita lihat. Jadi ujian, ya, persepuluhan adalah satu ujian, yaitu ujian untuk Tuhan. Dan yang kedua, ujian untuk kita. Menguji kita saudara-saudara. Tahu nggak berterima kasih kita ini bahwa semua yang ada pada kita adalah pemberian Tuhan.
Dan kita mau saudara-saudara jujur menyatakan kepada Tuhan bahwa ini adalah milik Tuhan. Tuhan gak minta seluruhnya, hanya 1/10-nya. Hanya 1/10-nya. Jadi inilah ujian kejujuran, ujian ketaatan. Dan di sini saudara menunjukkan kita mengasihi dan beriman kepada Tuhan. Jadi tanda salah satu saudara, ini orang mengasihi Allah dan hidup dalam iman adalah dia memberikan persepuluhannya kepada Tuhan. Yang terakhir, yang ketujuh. Kita bukan memberi kepada gereja, saudara-saudara. Tetapi kita memberi melalui gereja. Kita bukan memberi kepada gereja, tapi kita melalui gereja. Ibrani pasal 7 tadi, ketika kita dikatakan ketika para pelayan di bawah bumi menerima persepuluhan, ternyata yang menerimanya siapa? Dia di sana. Jadi ketika kita membawa persepuluhan ke dalam perbendaharaan, perbendaharaan itu apa sih? Ya mungkin kalau kita sekarang boleh kita katakan bendahara. Yang zaman dulu perbendaharaan itu saudara berupa gudang. Itu di dalam bait suci ada gudang di bagian belakang, gudang besar. Jadi orang kalau bawa persembahannya dalam bentuk, kalau kita di kampung itu saudara-saudara ada yang bawa ubi, ada yang bawa beras, ada yang bawa padi, pokoknya hasil-hasilnya dia bawa uangnya apa semua, disitulah disimpan. Dan dari situlah para pelayan Tuhan di dalam rumah Tuhan mengambil untuk mereka makan sehari-hari. Dari situ mereka makan. Di perbendaharaan Tuhan. Jadi sebenarnya saudara ya, ekstrimnya kita ya. Ekstrimnya kita. Kita tidak bisa salahkan para hamba-hamba Tuhan itu. Kalau persepuluhan persembahan dalam gereja mereka pakai untuk kehidupan mereka. Tidak bisa kita menyalahkan dia kalau dia bilang dia beli mobil mewah, dia beli rumah mewah. Ya karena sudah banyak jemaatnya yang mewah-mewah itu memberikan dengan itu. Yang penting yang harus dia ingat, dia harus adil. Jangan dia mewah sendiri baru pelayan-pelayan yang lainnya mau beli motor aja susah. Sementara dia naik Alphard, dia naik mobil Mercy. Sementara ada pelayan mimbarnya yang sudah tahunan melayani bersama-sama, beli motor pun susah. Ini ketidakadilan dalam hal itu. Tuhan berkata tadi apa? Yesus berkata, harus berikan perpuluhanmu, tetapi jangan lupakan keadilan, kesetiaan, dan belas kasihan. Ini yang bikin saudara-saudara menjadi persoalan dalam gereja. Karena kelihatannya yang diprotes orang itu pendetanya. Kenapa? Pendetanya kaya sendiri. Song leadernya yang sudah melayani bersama-sama dari nol dengan dia, rumah pun masih ngontrak. Ya, apa-apa dia masih naik PT-PT, saudara-saudara. Pasti diprotes. Dalam arti apa? Juga harus belajar para pelayan Tuhan untuk hidup sederhana. Kesederhanaan saudara-saudara bagian dari dia menunjukkan iman dan kasih kepemimpinan. Jadi 7 prinsip ini saya berharap saudara-saudara bisa kita melihat dalam firman Tuhan bahwa hari-hari ini orang bertengkar. Persepuluhan itu Taurat sudah tidak ada. Tidak ada di perjanjian baru dicatat tentang perpuluhan. Saya sudah bukakan kepada kita dan memberikan pengertian-pengertiannya. Ternyata saudara-saudara Allah tidak pernah menghapuskannya. Bahkan Yesus mengatakan keharusan. Dan Rasul Paulus menulis di dalam Korintus tadi, ditetapkan oleh Allah untuk tetap dikerjakan atau dilakukan oleh jemaat Tuhan dimanapun yang membaca firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini saudara-saudara membuka pikiran kita.
Karena ada banyak contoh dalam firman Tuhan sendiri. Nggak usahlah kita cari kesaksian di luar orang yang rajin memberi perpuluhan. Saya sudah mendengar dan sejak saya pelayanan melihat dengan mata kepala orang-orang yang setia dalam hal itu, memang hidup mereka diberkati oleh Tuhan secara demikian. Bahkan sampai ada seorang pengusaha dulu di Bandung, saudara-saudara, yang memberi kesaksian, bukan 10% dia kasih, 90%. Karena dari 10% aja yang dia punya itu, saudara, ya, jadi 90% dia kasih. 10% itu sudah cukup buat dia bahkan untuk membayar karyawan-karyawannya. Jadi dia pikir mau diapakan? Dia lebih mengasihi Tuhan yang telah memberkati dia. Dan saya percaya, saudara, firman Allah, di mana kita menghormati Allah, di mana kita mendahulukan kerajaannya, maka segalanya Tuhan akan melakukan dan menggenapi setiap janjinya. Amin. Kiranya kebenaran ini Tuhan mengantar kita untuk menjadi umat-umat yang setia. Paling tidak satu hal ini juga, persepuluhan. Dan banyak hal-hal yang lain dalam kehidupan Kristiani kita. Ini berhubungan dengan kasih kita kepada Tuhan dan sesama, dan iman kita. Saudara, dalam kitab Galatia, kasih dan iman tidak bisa dipisah. Karena iman hanya bekerja oleh kasih. Dua-duanya. Boleh kita berkata seiman, saya besar, tapi kalau kita tidak punya kasih juga tidak berguna apa-apa. Karena kasih itu adalah tindakan yang membuat iman itu tumbuh dan iman itu menjadi besar dan berkuasa dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan dan kemurahannya ini yang mengajar kita melalui firman-Nya. Kiranya firman Tuhan ini, saudara-saudara, boleh membawa kita menjadi umat-umat yang setia dalam berbagai perkara kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya percaya kalau Tuhan berbicara, kalau Tuhan menyampaikan sesuatu, ada hal yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Ada perkara besar bahwa Tuhan ingin mengangkat kita, saudara, dalam berbagai bidang hidup. Jadi persepuluhan tidak hanya berhubungan dengan masalah keuangan kita, saudara, tetapi juga masalah pertumbuhan rohani kita, masalah kesehatan tubuh kita, dan hampir semua masalah-masalah di hidup kita itu berkaitan dengan persepuluhan. Kalau kita mau diberkati, kesehatan kita, hubungan rumah tangga kita, dan yang lainnya berhubungan dengan persepuluhan juga. Salah satu, bukan satu-satunya. Tetapi saudara-saudara, kalau kita tidak ingin bahwa kehidupan kita di berbagai bidang diganggu oleh kuasa jahat, karena itu bisa menjadi pintu kuasa jahat kalau kita tidak setia di dalam hal yang satu ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas karunia-Mu memberkati kami melalui firman-Mu. Biar hari ini apa yang hamba-Mu sampaikan, Tuhan, membuka wawasan kami, membuka pikiran kami, Tuhan. Dan kami boleh mengenal Tuhan yang penuh kasih. Karena kami tahu, Tuhan, tidaklah mungkin kami mengalahkan Tuhan dalam hal memberi. Karena Tuhan jauh lebih hebat dalam memberi daripada kami, ya Tuhan. Engkau jauh lebih dahsyat. Bahkan Tuhan, Engkau menganggap dalam firman-Mu pemberian kami adalah sebuah hutang di hadapan Tuhan. Sehingga tidaklah mungkin Tuhan mau berhutang kepada kami. Tuhan akan membayarnya berlipat-lipat kali ganda, ya Tuhan. Dan itu adalah kebenaran yang Tuhan tulis dalam bagian firman Allah. Terima kasih, Tuhan. Penyampaian singkat yang aku percaya Tuhan boleh membawa umat-Mu untuk hidup dan semakin kuat di dalam Tuhan, semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Ya, doa kami bersyukur. Biarlah kebenaran ini mengambil bagian yang terbaik dalam hati, jiwa kami, dan hidup kami menjadi pelaku-pelaku yang baik akan kebenaran-Mu. Karena kebenaran akan memerdekakan kami dalam seluruh bidang hidup ini. Di dalam nama Yesus yang hidup, kami naikkan segala doa, syukur, pujian kami. Haleluya. Amin.